Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triana. Saya dari kelas 3C akan mereview bab 5 hukum pidana lanjutan tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, ada daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoiningbuiten proces. Adanya abolisi dan amnesti. Tidak adanya aduan atau delik aduan berarti si orang tersebut tidak mengadukan atau tidak mengadukan kepada pihak wajib. Jadi itu merupakan salah satu alasan untuk penghapusnya. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Karena sifat sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, aduan relatif. Aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, mereka pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenakan kejahatan itu. Keistimewaan: dalam delik aduan absolut, diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Tengah waktu pengaduan: sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik dalam delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Alasan daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika tidak berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tapi khususnya untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan sama waktu pemeriksaan dalam persidangan. Yang kedua, dan nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP. Tidak, nebis in idem adalah jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan untuk kepastian hukum bagi terdakwa. Syarat nebis in idem: ada putusan hakim yang menyatakan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut di kedua kali adalah putusan. Yang ketiga, ada matinya terdakwa pasal 77. Ketika terdakwa meninggal, ia sudah dihapus. Keempat, ada daluarsa. Alasan berlakunya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntut, sehingga memperlemah ingatan terhadap penggangguan atas ketertiban atau yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan. Menyulitkan pembuktian karena hanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibanding orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Penentuan tenggang waktu daluarsa diatur pada pasal 79. 5. Penyelesaian di luar acara atau afkof atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu dengan denda. Afkof ini sifatnya sukarela dan inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain afkof, dikenal juga adanya lembaga seeking denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TP fiskal. 6. Abolisi atau amnesti. Abolisi menyediakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu menyediakan wewenang untuk penuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum atau sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti: abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman: yang pertama dalam KUHP, yang matinya terpidana pasal 83, yang kedua daluarsa pasal 84 sampai 85. Yang kedua, di luar KUHP, amnesti dan gerasi. Daluarsa menyatakan pidana kampus apabila 2 tahun mengenai semua TP pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan pencetakan. Gerasi adalah menghapus hukuman yang telah ditentukan oleh hakim, baik yang sebagian seluruhnya atau merubah hukuman yang melainkan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi.
Tujuan gerasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam penentuan keputusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan peraturan terhadap suatu tindak pidana. Akibat hukum dari gerasi, presiden menolak permohonan gerasi berarti itu hukum harus menyelesaikan hukum seluruhnya. Jika gerasi diberikan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, maka dia diperingan. Macam-macam gerasi, ada gerasi duduk, gerasi jalan, dan gerasi jabatan. Perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatannya. Gerasi diberikan setelah dan ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum sudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya putusan hakim. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.